Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech Team D. Ya teman-teman, kali ini kita ngomongin warung steak ya. Sebenarnya kita membedah lebih dalam tentang warung steak. Jadi sebenarnya sudah lama sebenarnya di tahun-tahun Yusuf Mansur bermasalah itu, misalkan contoh 2010 yang bermasalah dengan batubara. Yusuf Mansur ini sudah bekerja sama dengan Jody gitu, misalkan di tahun 2012 gitu ya, dan menyebutkan dia sudah membuka warung grup. Dan di video sebelumnya bahwasanya salah satu pengkhianatan Yusuf Mansur ya dalam tanda kutip kepada seseorang itu ya dengan mengcopy plek-ketiplek bisnis seseorang gitu yang pernah menolong dia gitu ya. Ini bukan masalah bisnis atau bagaimana, cuma etika aja sebenarnya. Dan ini ada salah satu pernyataan dari Jody, di teman-teman bisa lihat lah, ini di tahun-tahun lampau masih Jodinya agak gemuk ya teman-teman. Jadi ya masih agak muda gitu. Jadi teman-teman bisa melihat perbedaannya dengan nanti sekarang. Tapi kita lihat dulu videonya teman-teman. Yuk, check it out. Kamera, rolling, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita mengawali usaha di tahun 95 hanya dengan gerobak susu segar kaki 5 dengan karyawan 1 orang. Kalau hujan kita kehujanan, kalau panas kita kepanasan. Kita mengawali usaha di tahun 95. Kemudian kita usaha itu tutup, kita berganti lagi ke usaha roti bakar, pisang bakar yang kita beri nama Bebakaran. Bebakaran hanya berjalan kurang lebih 1 tahun. Kita tutup lagi, kita berjualan kaos partai. Kaos partai karena ini usaha yang musiman, ya setelah habis pemilu ya akhirnya kita masih tutup. Kita ganti usaha lagi sampai akhirnya di tahun 2000 kita membuka usaha warung steak and shake. Jadi kita walaupun gagal, kita terus mencoba terus sampai kita menemukan kesuksesan. Di usaha warung steak and shake ini diawali hanya dengan 2 karyawan, kita terjun langsung melayani tamu sampai berkembang terus sampai sekarang. Alhamdulillah usaha ini berkembang menjadi 53 cabang dengan 1000 karyawan. Insya Allah kedepannya kita akan terus mengembangkan usaha ini. Harapan kita akan lebih banyak lagi masyarakat yang bisa terlibat di usaha kita, bisa kerja bareng kita. Kemudian ke depan ini kita akan membina seluruh karyawan kita dengan program spiritual company yang digulirkan bersama Ustadz Yusuf Mansur. Oke, itu teman-teman videonya. Nah,
Teman-teman perlu ketahui bahwasanya Jody ini punya PT ya, punya PT Warung Steak Indonesia itu milik Jody ya, milik Jody yang dimana itu di bawah Warung Group. Artinya PT itu adalah dalam tanda kutip ya itu diinvestasi sama Warung Group. Artinya Warung Group punya investasi di PT Warung Steak Indonesia gitu ya. Sehingga kekuasaan lebih besarnya itu ya ada di Yusuf Mansur yang pegang ya, terutama yang pegang modal besarnya gitu ya. Nah, di tahun itu teman-teman, di tahun itu cabangnya ya seperti itu ya teman-teman, sampai sekarang cabangnya sampai banyak sekali. Padahal di tahun itu teman-teman, misalkan kita balik flashback ya, di tahun 2009, 2010, 2011 itu adalah dimana Yusuf Mansur mendapatkan ya teman-teman, kalau kita kalkulasi dari kasus batubara itu, Yusuf Mansur itu mendapatkan sekitar 55 atau 54 atau 55 miliar kurang lebih ya, bisa dikoreksi ya teman-teman, itu segitu ya teman-teman. Jadi di sebelumnya teman-teman, itu usaha di beberapa tahun sebelumnya itu bisa jadi baru berapa biji gitu ya, belum lama, tapi tiba-tiba bisa jadi sebanyak itu gitu teman-teman. Itu di tahun itu yang mungkin kalau buka usaha atau beli tempat itu masih cukup 1 miliar, misalkan ya, beli tanah atau beli itu misalkan 2 miliar, bayangin aja kalau itu Yusuf Mansur mendapatkan modal, misalkan kalau bagi 2 dengan si Adiansa itu, misalkan contohnya, misalkan dia mendapatkan senilai 25 miliar misalkan, atau 23 miliar disebut itu dari daun gitu ya, itu Yusuf Mansur itu bisa membuka warung steak itu misalkan 2 miliar teman-teman, itu langsung 10 gitu, misalkan kalau 20 miliar habisnya. Atau kalau misalkan pada tahun itu kan nggak semahal sekarang ya teman-teman, misalkan 1 miliar, itu Yusuf Mansur itu kalau dia bagi 2 dengan si Adiansa, atau Yusuf Mansur dapat 30%-nya atau 50%-nya, misalkan dapat 30 miliarnya, itu langsung bisa membuka 30 tempat gitu ya. Misalkan dalam tanda kutip sewa sebagian, beli sebagian tanahnya gitu ya teman-teman, atau bangunannya. Itu udah buka kayak gitu. Jadi di tahun-tahun itu bisa sangat pesat, apalagi dengan misalkan dengan waktu itu kan dia ada patungan usaha, ada tabung tanah, ada apa kayak itu ya, bla bla bla, yang teman-teman perlu ketahui bahwasanya si Hotel City itu adalah semacam apa ya, pembayaran ya, kalau bahasa sederhana itu kredit untuk pembangunan hotelnya. Jadi nggak langsung serta-merta dari teman-teman itu diambil semuanya terus dibayarkan, enggak, itu dikredit, dicicil sama Yusuf Mansur gitu. Ya kita nggak tahu apakah nyicilnya pakai uang sedekah, atau yang pasti koperasi yang katakanlah yang mengumpulkan uang itu kita sudah tahu informasinya. Dan aneh kan teman-teman ya, kok bisa gitu satu orang yang katakanlah miskin sekali gitu, dia bilang sendiri kan miskin sekali, rumahnya dari tanah, tiba-tiba bisa kaya raya kayak gitu, dengan segala hal bermasalah, dengan pola investasi, dengan pola ngambil sedekah, dengan pola dalam tanda kutip ya, mengambil jatah warga miskin atau fakir miskin atau anak yatim piatu atau anak-anak yang sedang belajar di pesantren, dengan dia bilangnya bahwasanya dia membangun pesantren, tapi ternyata pesantrennya cuma seperti itu. Artinya cuma seperti itu ya, ternyata nggak gratis, ternyata ya bayar mahal sekali gitu ya teman-teman. Aneh kan teman-teman. Dan dia mengembangkan bisnis dengan ya modal miliaran. Kalau teman-teman perlu ketahui bahwasanya Pattern Asset Management itu modal dasarnya aja yang yaitu belasan miliar modal dasarnya aja, belum lagi modal yang yang harus dihimpun di manajemen gitu ya. Itu kan modal dasar itu disetorkan ke bank gitu ya, disetorkan ke bank sebagai tanda kewajiban untuk memenuhi persyaratan belasan miliar. Nah, belum lagi untuk yang manajemen, untuk promosi, untuk apa bla 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 kayak gitu. Kita nggak bisa bayangkan uangnya ada berapa gitu yang Yusuf Mansur keluarkan, dan itu modalnya dari mana? Apakah dari investasi kah? Dari korban-korban teman-teman ini yang berinvestasi, atau dari uang sedekah?
Itu pertanyaan teman-teman, karena nggak mudah mengeluarkan uang sebesar itu kalau tidak diperhitungkan dengan baik. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena Yusuf Mansur itu mengambil manajemennya, manajerialnya itu atau orang yang mengelolanya itu orang-orang yang dalam tanda kutip kurang kompeten gitu, dan orang-orang ini yang punya masalah gitu ya. Jadi aneh gitu ya, kenapa? Ya tapi memang kayak gitu, orang bermasalah ya ketemunya dengan orang bermasalah. Kenapa? Biar kompak gitu. Kompak apa? Ya nggak tahu, bisa kompak ngadalin umat atau gimana, saya nggak tahu ya. Teman-teman bisa pikirin sendirilah. Ini cuma pertanyaan aja gitu ya teman-teman. Kayak gitu teman-teman. Ini kita nanti flashback lagi untuk ke belakang lagi, lebih jauh lagi. Sebenarnya seperti apa sih? Kok bisa gitu ya orang yang dalam tanda kutip nggak punya apa-apa tiba-tiba seperti itu. Dan ada quote dari seorang pengusaha terkenal Indonesia, tidaklah mungkin orang yang sama sekali tidak punya uang atau orang yang sangat miskin itu tiba-tiba kaya raya dalam waktu yang sangat cepat kalau dia tidak menipu atau membodohi orang lain atau dia melakukan kejahatan. Itu quote saya teman-teman. Sampai di sini teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.